Nah, sekarang hari ini saya akan berbagi, saya akan share screen ya, Bapak Ibu ya. Bahan ini akan saya bagikan nanti, saya mungkin akan kirimkan ke Pak Hendra untuk bisa dibagikan kepada teman-teman semuanya, so don't worry. Nah, hari ini saya akan bagikan khusus tentang yang namanya storytelling berhubungan dengan yang namanya 4C, 4C. Apa itu? Nanti ya, berikutnya saya akan bahas. Tetapi, mari kita lihat beberapa mitos atau fakta, saya nggak tahu ini mitos atau fakta ya, yang sering beredar di antara guru-guru TK atau lower primary. Seperti ini, ada banyak guru-guru ya, saya suka bilang, suka ngomong sama saya gitu ya, mereka suka ngomong, aduh Miss, saya tuh nggak kreatif, gitu ya. Terus saya suka bilang, kayaknya salah ya masuk ke TK atau SD terus ngerasa diri nggak kreatif gitu ya. Banyak banget lagi yang suka ngomong kayak begitu, banyak sekali gitu ya. Atau yang kedua, ini Miss, gereja saya gitu ya, kalau di gereja, sekolah saya tuh terlalu membatasi fasilitas kami sebagai guru untuk bisa berkreasi. Alias, lower budget, budget, kalau bahasa seorang Sunda, Maya nggak ada budget. Jadi, kalau nggak ada budget, nggak bisa kreatif katanya. Itu, saya nggak tahu ini mitos atau fakta ya Bapak Ibu ya. Atau berikutnya, nah ini, aduh miliar loba pisan kurikulumnya gitu ya. Ini harus ngajar, ini ngajarin. Aduh udah nggak ada waktu deh buat mikir kreatif, apalagi buat nyiapin bahan-bahan buat storytelling. Bahkan kalau bisa storytelling mah di akhir aja kalau ada waktu sempat baru storytelling. Kalau enggak deh, mendingan ngejar A, B, C, ngejar matematik. Atau berikutnya, kalau mau storytelling tuh buku-bukunya harus beli di luar negeri semuanya. Kalau mau storytelling tuh semua boneka-bonekanya dari luar negeri, semuanya mahal-mahal gitu ya. Lalu semuanya pokoknya susah diterima, susah didapat gitu di tempat saya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak ya, kenyataan atau enggak. Lalu yang terakhir, storytelling selalu identik dengan namanya buku. Nah, hari ini mari kita hancurkan semua mitos-mitos dan saya nggak tahu mitos atau fakta yang ada di lapangan ini dengan satu konsep bahwa tidak. Storytelling atau bercerita itu adalah hal yang paling mudah sekali lagi untuk mengajar. Pelajaran apapun bisa dimulai dengan yang namanya bercerita. Mari kita mulai dengan satu konsep yang hari ini akan saya bahas, bagaimana melihat storytelling atau bercerita ini dari kacamata 4C. Apa itu 4C? Yang mungkin dari kemarin-kemarin udah dibahas kali ya sama Medi ya. Saya sama Medi, kita sama-sama pelayanan begitu lama gitu ya. Kalau dia khusus banget anak-anak, kalau sekarang sudah lebih ke remaja gitu ya, lebih range-nya lebih besar. Apa itu 4C? 4C yang akan kita bahas bagaimana kita bisa storytelling dengan kreativitas yang ada. Lalu critical thinking emang perlu ya? Storytelling, critical thinking apa hubungannya? Ada banget, nanti kita akan bahas. Lalu komunikasi, bagaimana yang namanya bercerita itu adalah alat berkomunikasi. Lalu yang terakhir, bercerita bisa monolog, tapi sebenarnya bercerita juga penting ada namanya kolaborasi. Alright, let's start. Kita mulai dari yang pertama, kreativitas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kreativitas itu apa sih? Ya, ini kita lihat bahasa-bahasa luar biasanya gitu ya. Kreativitas itu katanya kekuatan kombinasi, memanfaatkan sumber daya yang dari diri kita, punya pengetahuan, wawasan, inspirasi, bla 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 dan sebagainya, dan semuanya digabungin menjadi cara baru yang luar biasa. That's creativity gitu ya katanya. Atau juga kalau saya mau lihat ya, kata-kata ini terlalu susah untuk kita cerna. Tapi pernah tidak ya Bapak Ibu berpikir bahwa kita tuh dilahirkan menjadi orang yang kreatif? Karena kreativitas itu adalah hadiah dari Allah. Ya, ini dia. Setiap dari kita adalah orang-orang yang kreatif. Karena itu hadiah dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang di Efesus 2:10, kita tuh semua diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Versi bahasa Inggrisnya tuh ada yang creative work, terjemahannya. Jadi luar biasa ya kalau dari kita semuanya itu memang Tuhan ciptakan untuk jadi creative person, pribadi demi pribadi. Nah, kalau kita melihat dua teori ini saja ya Bapak Ibu ya, kita semuanya berarti kalian bisa berpikir, saya orang yang kreatif dong kalau begitu. Betul, betul sekali Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat skema ini. Oke, Bapak Ibu,
Tadi saya bilang bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kreativitasnya Dia dan menciptakan manusia semuanya dengan bentuk tubuh saya percaya bahwa kita semuanya diciptakan sempurna di hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan kita yang namanya otak. Betul Bapak Ibu? Kita semuanya punya otak karena yang tidak punya otak saya anggap mati. That simple. Oke? Jadi saya menganggap kita semuanya punya otak dan nah, kalau kita punya otak, bukan otomatis, saya paling nggak suka kata otomatis. Kalau kita punya otak, we have brain, berarti kita bisa berpikir. Di saat kita bisa berpikir, berarti kita punya kreativitas. Permasalahannya, Bapak Ibu, permasalahannya, apakah kita ini seorang yang kreatif, malas, atau kreatif, rajin? Nah, kalau kreatif, kita punya otak, oh yes, saya kreatif. Tapi males, nah ini, ya, kegiatan kita sebagai guru, Bapak Ibu, kalau kita males, itu akan jadi rutinitas semata. Rutinitas doang, gitu ya, tidak akan ada perubahan, tidak akan, ya itu pokoknya saya udah mengajar 30 tahun, ya udah gini-gini aja. Karena tadi Pak Adri bilang kan nggak mau kalau guru nggak mau bertumbuh, nggak mau berubah ya susah. Nah ini nih guru-guru yang nggak males, yang nggak mau berinovasi, yang nggak mau belajar, rutinitas keseharian itu akan terus-menerus seperti itu. Nah ujung-ujungnya mati. Karena apa ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Kepala sekolah juga yang mungkin kemungkinan besar tunggu aja sampai pensiun, ya udah. Tetapi tidak akan memberikan dampak, tidak akan memberikan prestasi tersendiri, tidak akan mengubah hidup anak-anaknya. Nah, biarkan saja yang bagian atas, oke? Sekarang mari kita lihat kalau kita kreatif, oh I know I'm creative, usaha cari usaha. Ini saya mengucap syukur dengan 400 orang yang hadir di tempat ini, usaha menyiapkan 2 jam untuk ikut pelatihan ini. Ada usaha. Gimana caranya, gimana hasil akhirnya, Miss? Kalau misalnya kita tahu kita kreatif dan usaha, ini dia, akan menghasilkan banyak imajinasi baru. Jadi storytelling-nya kreatif. Storytelling-nya bukan cuma sekedar rutinitas membaca, tetapi penuh dengan imajinasi. Storytelling-nya akan menghasilkan fun. Sesuatu yang luar biasa, yang menyenangkan, yang menghasilkan fantasi gitu ya untuk anak-anaknya. Wah, seperti itu. Lalu storytelling-nya kalau misalnya berusaha, dia akan menghasilkan banyak inovasi. Tidak bertumpu pada buku, terus bisa dengan hal-hal yang lain. Lalu terakhir, prestasi. Orang akan appreciate, hebat ya, luar biasa ya. Gitu ya. Saya sering kali, dulu kalau misalnya mau storytelling dan sebagainya, kok hebat ya Pak? Gitu ya, suka ada kata-kata itu. Saya bilang, enggak hebat. Lalu ini usaha mati-matian, gimana caranya gitu ya. Saya ngajar di international school, bukan berarti budget unlimited Bapak Ibu. Bahkan kalau saya rasa lebih sedikit uang yang dikeluarkan untuk kreativitas. Jadi harus muter otak gitu, gimana caranya untuk bisa storytelling but not from the book. Tidak selalu dari buku terus, karena boring. Nanti masuknya ke rutinitas. Tapi hari ini kita belajar bagaimana yang namanya kreatif plus usaha itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa, khususnya di saat kita storytelling. Tangkap dulu ininya, Bapak Ibu. Oke? Katakan dalam hati bahwa ya, saya punya otak. Ya, saya kreatif, Tuhan ciptakan saya kreatif. Ya, saya mau berusaha. Nah, kalau itunya sudah ditangkap, akan mudah untuk kita melakukan banyak dinamika, banyak pemikiran-pemikiran baru dari saat kita harus mengajar anak-anak kita. Nah, jadi saya sangat suka kata-kata dari Elizabeth Connor ini ya. Dia bilang seperti ini, usaha untuk menjadi kreatif itu adalah jika kita belum menggunakan kemampuan kita, seluruh kemampuan kita buat berkarya, kita nggak akan pernah tahu bergumul. Susahnya bikin ini, bikin lesson plan ini, cari bahannya apa, bikin ini. Jadi memang jadi guru TK tuh super duper perlu kreativitas, perlu imajinasi tingkat tinggi, dan kita harus menempatkan diri kita jadi anak-anak, put ourselves in their shoes. Karena nggak mudah, harus pakai bahasa yang lebih simple dan sebagainya ya. Kita lanjut.
Atau kita akan percaya bahwa sekali berkat diberikan itu akan bertahan selamanya. Ada orang yang sangat kreatif, ada orang yang sangat pintar bercerita, tetapi dia tidak mau berusaha, tidak mau belajar lagi, nggak bisa. Dia akan mentok gitu ya, dan dia akan old style nantinya. Sekali berkat diberikan, itu nggak akan bertahan selamanya sebenarnya. Tapi kita harus berusaha, mengusahakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. So, Bapak Ibu, kalau kehidupan sehari-hari kita, kalau pekerjaan kita sehari-hari sebagai guru tampak buruk, dan kita selalu play victim gitu ya, ngerasa bahwa, kenapa sih saya jadi guru TK? Kenapa sih BPK kayak begini? Selalu ngeluh gitu ya. Nah, jangan salahin BPK, jangan salahin hidup, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Katakan kepada diri Anda bahwa Anda tidak cukup percaya diri untuk menghasilkan sesuatu. Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita tidak ada kemiskinan, ini maksudnya bukan miskin secara uang, tetapi poor secara kreativitas dan sebagainya kalau kita berusaha. Amin, Bu, ya. Saya berharap ini satu konsep yang baik buat kita bahwa Tuhan kasih kita talenta, yes. Ingat ada ada 1, 2, 5 talenta ya. Yang satu dikubur, terus padahal mungkin talenta yang paling bagus tuh. Akhirnya diambil sama tuannya. Gitu ya. Atau kita punya talenta banyak tapi enggak dilakukan dan sebagainya, itu juga enggak akan ada hasilnya. Jadi sekarang buat jadi kreatif, buat jadi bisa storyteller yang baik, semuanya perlu usaha. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Cari media atau metode bercerita yang sesuai sama level anak. Seringkali kita terpaku sama Bapak Ibu ya kalau bercerita selalu pakai boneka. Which is saya sangat suka. Ya, dan saya boneka saya jarang sekali yang jarang sekali yang orang. Ya, kebanyakan binatang. Kenapa? Karena anak-anak itu pasti lebih tertarik, I don't know ya, saya juga nggak tahu kenapa, tapi anak-anak TK, preschool, dan sebagainya, itu tuh seneng banget sama yang namanya binatang. Dan sangat mudah untuk menjelaskan binatang apa. Ini saya sering pakai buat Paskah, misalnya gitu ya. Kalau enggak ya, apapun lah ya, ini boneka. Atau boneka kambing, dan sebagainya. Jadi boneka saya kebanyakan boneka binatang. Tetapi ini biasanya anak-anak yang sangat kecil lah ya. Kalau anak-anak yang SD mungkin masih sih ya, tetapi mungkin bisa pakai yang lain. Lalu metode-metode yang lain, buku Bapak Ibu ya. Nah ini saya mau bilang cari media metode bercerita sesuai dengan level anak. Bapak Ibu, kalau misalnya kita sekarang lagi zaman Zoom seperti ini, mau pakai buku, ini kita ngomong buku ya Bapak Ibu ya, mau pakai buku yang kecil, nggak masalah. Maaf, ini saya pakai bahasa Inggris ya, buku bahasa Inggris. Pakai buku yang kecil nggak masalah. Karena apa? Karena kita via Zoom. Jadi kita bisa deketin bukunya, lalu kita buka bukunya, lalu kita ceritakan. Ya, gitu. Oke, walaupun kecil, masih bisa dilihat oleh anak-anak dengan jelas di rumah. Nah, tetapi kalau on-site, Bapak Ibu, kalau on-site, jangan hati-hati kalau kita bercerita dengan buku yang kecil. Karena kalau kita hadir dengan buku yang kecil, untuk anak-anak yang kecil, lalu nggak ngelihat gambarnya apa, gitu lama-lama nama gini, anak-anak udah hilang keinginan untuk baca, keinginan untuk dengar ceritanya, udah deh, nggak mau dengar lagi. Nah, saya punya buku yang besar. Baik, Bapak Ibu, ini bentar ya. Oke, saya agak jauh. Jadi ini bukunya kurang lebih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini, nah ini namanya Big Book. Saya percaya BPK pasti ada Big Book ini ya. Yang pasti ini tentang Moses, bukunya besar dan gambarnya juga besar. Maaf ini saya pakai ini. Nah, jadi bisa diperlihatkan bukunya besar. Nah, untuk Zoom, Bapak Ibu, untuk Zoom, kalau misalnya, sebentar Bapak Ibu ya, saya copot dulu earphone saya bisa berdiri. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang lagi zamannya Zoom dan kita pakai Big Book, jangan terlalu gini, Bapak Ibu ya. Ini nggak kelihatan gambarnya apa gitu ya. Tetapi mau nggak mau kita harus berdiri. Nah, lalu Bapak Ibu ya, mari kita lihat. Ini adalah Musa. Nah, deketin.
Jadi anak-anak bisa melihat, oh apa gitu ya, dan yang dilakukan. Lalu misalnya ada gambar-gambar tertentu dan sebagainya, dekatkan, dekatkan, dekatkan. Jadi kitanya sendiri apa namanya harus menyesuaikan dengan metode yang ada. Bukannya metode kita diperbudak oleh metode atau media, enggak. Tetapi apa namanya metode atau media yang ada, pakailah itu dan kita sesuaikan dengan level anak-anak. Nah, kalau misalnya level anak-anak yang lebih kecil, usahakan untuk bukunya yang tidak banyak kata-kata. Jadi hanya gambar-gambar saja. Ini buku yang tidak banyak kata-kata, tapi gambarnya yang besar-besar, gambarnya lebih jelas-jelas. Dan ini bukan buku, ini kan kita konteksnya soal PAK ya, Pendidikan Agama Kristen. Tetapi kita juga harus bisa mempersiapkan buku-buku yang tidak cerita Alkitab terus-menerus gitu ya, karena anak-anak, saya harus bilang, anak-anak bisa boring. Karena di gereja dapat cerita-cerita Alkitab yang sama dan sebagainya, di sekolah diulang lagi dan sebagainya, tapi di sekolah mungkin sekali kita bisa beli buku-buku yang lebih ke moral gitu ya, etika. Saya kemarin lihat ada ya dari lesson plan Bapak ya Pak, dari silabus yang Bapak Ibu punya. Jadi ada tuh karakter buildingnya apa dan sebagainya, it's very good, sangat bagus gitu ya. Jadi media ini dan sebagainya harus disesuaikan dengan level anak. Oke. Lalu yang kedua Bapak Ibu, cari media yang tepat untuk bercerita. Maksud saya medianya apakah mau via Zoom, apakah mau via Google Meet gitu ya. Media soal itu apa media, maksud saya bukan media alatnya tapi media ininya, media untuk pembelajarannya. Lalu apakah saya sangat tidak memotivasi guru TK untuk hanya mempergunakan PowerPoint, walaupun PowerPoint bisa membantu, tetapi anak-anak akan sangat lelah gitu melihat kata-kata gitu ya, apalagi kalau misalnya primary one atau kindergarten mungkin bacanya mereka belum terlalu fluent, misalnya belum terlalu fasih, itu mereka malas banget lihat kata-kata, kecuali Bapak Ibu memakai PPT atau PowerPoint itu untuk gambar-gambarnya. Ya, sangat baik, sangat boleh gitu ya. Jadi PPT masih bisa, lalu mau pakai Zoom, pakai media yang lain dan sebagainya, silahkan. Lalu Bapak Ibu, jangan terpaku sama alat-alat yang mahal. Kalau tadi, Bu Pauline pakai buku-bukunya dari luar. Pas aja saya punya buku-bukunya dari luar gitu Bapak Ibu ya. Tetapi buku-buku itu tidak akan pernah saya bawa kalau saya pelayanan misi ke Sumba, saya punya pelayanan misi di sana, atau ke Papua atau ke Ambon, saya nggak akan bawa buku-buku itu, susah bawanya. Tetapi saya akan pakai peralatan-peralatan yang bisa saya recycle, reduce, reuse, recycle. Bapak Ibu, saya itu tipe orang yang kalau jalan kemana-mana gitu ya, cari yang lucu, langsung otak saya berpikir, itu bisa saya pakai untuk ngajar apa? Atau saya bisa pakai itu untuk saya storytelling apa? Bapak Ibu tahu nggak sih ada mineral water, ada ada air dalam kemasan yang gambar-gambar. Saya lupa bawa yang dua yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya ini nggak buang nih, sebenarnya udah dipakai berapa kali sama saya, dan kadang-kadang dalamnya saya suka ganti-ganti warnanya untuk cerita tentang 3 monster kecil. Jadi, ya ada 3 yang lain gitu, 2 monster yang lain. Nah, mereka bertiga itu ceritanya, saya bisa ganti-ganti sih ceritanya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, ini bisa saya pakai dari botol bekas. Ya, dan ya ini bisa dipakai kapan aja, dan ceritanya ya kita create aja ceritanya gitu ya, bikin aja ceritanya, cerita tentang apa. Tapi dari botol air mineral loh Bapak Ibu, gitu ya. Lalu reuse, reduce, recycle. Lalu ini dulu lah ya. Saya suka simpan-simpan chopstick. Chopstick itu apa sih? Sumpit gitu ya. Nah, sumpit ini suka saya pakai untuk bikin wayang-wayangan gitu ya, wayang-wayang orang apa dan sebagainya. Jadi banyak hal saya nggak bisa bawa semuanya ini, jadi saya udah bawa 2 tas dari rumah gitu ya, karena saya nggak nyimpan di kantor. Tetapi ya itu reduce, reuse, recycle, pakai alat-alat, pakai barang-barang yang memang di rumah bisa kita pakai kembali. Ya, teman saya ada yang sangat rajin bikin boneka dari dus-dus susu,
kaleng susu dan sebagainya. Sangat kepikir gitu ya, dan ambil waktu untuk bisa membuat segala sesuatunya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, practice makes perfect. Latihan Bapak Ibu ya. Jadi saya 15 tahun gitu ya di TK dan sebagainya. Sering dikomplain, sering dimarahin, karena dulu waktu di international school tuh kita kalau ngajar tuh selalu sebulan sekali tuh ada supervisi dari capseknya, dikasih tahu bahwa kamu tuh kurang ini dan sebagainya. Tapi selama waktu akhirnya kita kan banyak latihan dan kreativitas kita semakin terasah dan tahu gimana cara kita mengendalikan suara, ekspresi gitu ya. Kayak saya kalau misalnya mau bercerita dan sebagainya, biasanya sebelum sehari atau 2 hari sebelumnya saya akan latihan di depan kamera gitu ya, depan kamera yang kayak pura-pura silly dan sebagainya. Oh, dan satu hal lagi Bapak Ibu, jadi guru TK atau lower primary itu tuh urat malunya harus putus Bapak Ibu ya. Ya, jadi jangan jaim, karena kalau sekali jaim nanti kita nggak bisa bercerita dengan lucu, dengan diterima oleh anak-anak. Ingat, setiap anak-anak itu mereka sangat memperhatikan ekspresi, memperhatikan nada suara, intonasi, tinggi, rendah, keras, kecil, seperti itu. Jadi semuanya perlu dilatih, dan saya percaya apalagi ini guru-guru yang sudah begitu lama pasti sebenarnya sudah banyak pengalaman ya, tinggal dilatih. Nah, saya mau memperlihatkan beberapa foto. Dia adalah ex kepala sekolah saya di international school dan orangnya super duper mengambil waktu. Dia bilang, I'm not creative, Pau. Dia bilang, saya bukan orang yang kreatif, Pau, tapi gue usaha supaya gue kelihatan kreatif. Dia bilang gitu ya. Jadi dia ambil usaha, dan dia sekarang tidak mengajar lagi anak-anak, tetapi dia sedang menyelesaikan PhD dia di Warwick University di England, tapi sekarang dia tinggal di Singapura dan dia mengajar jarak jauh, dan dia kemarin mengajar soal storytelling. Sangat menarik Bapak Ibu di sesinya, karena ini sebenarnya storytelling ini bisa 3 SKS Bapak Ibu dalam satu mata kuliah ya, tapi saya packkan gitu dalam 2 jam, kurang lebih 1,5 jam. Ini yang dia lakuin. Dia bercerita lewat drama, lewat Zoom, dan dia cerita tentang introducing Makcik City gitu ya. Dan ini adalah dia pakai baju mamanya gitu ya, pura-pura jualan nasi Padang. Ya Bapak Ibu, dan dia ini bercerita lucunya luar biasa gitu ya, dengan mix Singaporean language dengan Malay language dan sebagainya. Dan ini dia Bapak Ibu, ini dia kegiatan jadi Bapak Ibu memang kalau misalnya saya tahu ya Ibu guru kalau misalnya lagi rekaman dan sebagainya, luarnya sih kelihatannya bagus banget ya, di belakang berantakan super gitu. Sama Bapak Ibu, nanti saya akan berlihatnya betapa berantakannya ruangan saya, karena inilah yang terjadi juga sama dia nih ya, sama Shairin, dia nama mentor saya di Singapura, dan dia pakai semua peralatan yang ada di rumah. Dia nggak pernah suggest beli barang-barang mahal. What for? Dia bilang gitu ya. Kita harus pakai semua yang ada di lingkungan kita. 3R, reduce, reuse, recycle. Ya, pakai semua peralatan yang ada di rumah dia. Oke, sorry ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, practice makes perfect, gitu ya, dan jangan memikirkan bahwa creativity itu hanya dilahirkan dari barang-barang yang mahal, gitu ya, atau dari peralatan-peralatan yang susah dicari, dan sebagainya, tidak. Barang sehari-hari yang ada di sekitar kita, itu bisa menghasilkan kreativitas tersendiri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Setelah kreativitas, yang kedua adalah critical thinking. Pemikiran kritis. Kenapa ini penting? Apa itu critical thinking? Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, kamu tuh harus berpikir kritis, kamu tuh harus bertanya kritis. Apa sih sebenarnya? Saya ambil singkat aja 3 definisi. Apa itu critical thinking? Yang pertama Bapak Ibu, kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Oke? Tentang apa? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang dipercaya? Gitu. Ini saya terjemahan dalam bahasa Inggris. Dalam artian, critical thinking itu berhubungan dengan yang namanya belief. Apa yang kita percaya, what we believe. Jadi sekarang kalau misalnya
percaya tentang Pak? Apa yang Bapak Ibu percaya tentang Alkitab? Pemikiran yang critical thinking untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Atau yang kedua, berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual. Proses disiplin untuk apa? Untuk ini nih, untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mengesintesis nih bahasa-bahasa awang-awang ya, mengevaluasi informasi, yaitu ya, untuk yang dihasilkan hasil dari observasi, dilihat, oh guru itu ngajarnya gitu, oh lihat dari YouTube, oh ternyata storytelling bisa seperti itu, oh dan sebagainya, observasi. Pengalaman pribadi, oh kalau anak-anak saya harus loncat-loncat, harus lari-lari sambil ceritanya, baru mereka senang misalnya. Refleksi, aduh kok hari ini saya anak-anak kok nggak ada yang mau denger cerita saya, mungkin saya terlalu ngebosenin kali ya, atau suara saya mungkin perlu up and down and shake mungkin gitu ya, dan sebagainya. Dan akhirnya cara berpikir itu menjadi panduan apa yang kita, sekali lagi, kita percaya dan tindakan kita hasil dari apa yang kita percaya. Critical thinking. Dewey bilang, ya, critical thinking itu pertimbangan. Mau pakai ini enggak ya? Mau pakai boneka ini enggak ya? Atau mau pakai buku enggak ya? Atau mau gitu ya, atas apa yang kita percaya, apa yang kita pelajari, gitu ya, melihat anak-anak kita dan sebagainya, untuk bisa menghasilkan sesuatu dalam hal ini adalah storytelling. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi bagaimana cara mengkomunikasikan critical thinking ini ke storytelling, mari kita lihat bagian ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya nggak? Sebagai seorang guru, sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya banyak dari Ibu juga ada lulusan dari sekolah teologi. Di saat kita bercerita tentang Allah, bercerita apapun yang ada di dalam Alkitab, yang saya sebut sebagai Christian storytelling, kita sebenarnya sedang belajar teologi dan mengajarkan teologi kepada anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau sebegitu, kita mengajarkan teologi gitu ya, mengajarkan Allah, mengajarkan semua pengetahuan tentang teologi. Kalau sama anak-anak nggak mungkin ya kita berbicara tentang kejatuhan apa dan sebagainya. Mungkin bisa kalau dia udah level tertentu. Lalu belajar tentang Allah dan teologi tidak hanya soal kejatuhan, tidak hanya tentang penebusan, walaupun sangat penting, tidak hanya soal misi, oh itu adalah mandat gitu dari Tuhan, tidak hanya soal sejarah, oh yes, Alkitab adalah sejarah yang luar biasa dan ada buktinya, gitu ya, bukan cuma sekedar cerita. Alkitab bukan soal cerita, Bapak Ibu, dongeng apalagi, oh bukan, but it is a history, kejadian nyata dan sejarah dan sebagainya. Bukan cuma sekedar itu ataupun konteks-konteks teologi yang super duper membosankan. Tapi ada satu hal, ini satu lagi ya, atau tentang moralitas saja. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita mau menekankan kembali, saya mau menekankan kembali, di saat kita mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak TK khususnya, gitu ya, dan lower primary, mari kita ajarkan kepada mereka tentang yang namanya estetika, seni, bahwa Allah kita gitu ya, Allah yang penuh dengan yang luar biasa kreatif. Contohnya adalah kita ngomong soal yang namanya penciptaan. Oke, soal namanya penciptaan, bagaimana Tuhan Allah kita itu the real artist. Gitu ya, artis yang luar biasa. Dia menciptakan bumi, langit dan semuanya itu semuanya bagus. Bahkan dia sendiri bilang semuanya baik. Ya, jadi seringkali ini hilang, Bapak Ibu, hilang dari cara kita menceritakan Allah itu tuh nggak ada antusiasme. Menciptakan Allah tuh nggak ada gregetnya, gitu ya. Sampai ya udah cerita cuma sekedar cerita aja, gitu. Tapi kita harus switch, gitu, critical thinking kita, bagaimana kita mengajar yang namanya penciptaan itu dengan antusias dan kita mau bilang bahwa Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Lalu yang kedua, nah ini dia, Tuhan kita juga Tuhan yang, Allah kita ada Allah yang penuh dengan kekudusan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak TK dan SD, ini suggest dari saya, apabila Bapak Ibu set kegiatan atau acara atau tema-tema untuk TK atau lower primary, pakailah yang namanya extraordinary events. Jadi, pakailah cerita-cerita di dalam Alkitab yang extraordinary, yang luar biasa, yang banyak sekali mujizat-mujizat gitu ya. Karena itu yang anak-anak TK perlukan yang banyak gini loh Bapak Ibu. Wow, itu yang mereka perlukan. Karena mereka belum bisa melihat sesuatu secara real, tapi abstrak, tetapi kita masukkan cerita-cerita yang menjelaskan tentang the beauty of God's holiness, God's power, gitu ya, kekuatan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, silabus-silabusnya dan sebagainya itu harus diarahkan ke extraordinary events. Dan ini dia, yang terakhir adalah bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah dan membuat cerita-cerita itu pengalaman-pengalaman orang-orang yang bergumul bersama Allah. Contohnya ya kalau di PL ya tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Lalu misalnya yang paling sulit Bapak Ibu adalah menceritakan tentang saya jadi lupa mau ngomong. Pokoknya ceritanya ya tentang orang-orang yang Tuhan pakai. Nah, itu bagian dari seninya Allah gitu ya untuk memberitahu bahwa I am the great creator. Nah, jadi Bapak Ibu, partnya kita nih, bagiannya kita sebagai guru TK dan SD menceritakan tentang Allah sebagai guru PAK, sebagai guru pendidikan agama Kristen, dan menceritakan Allah dan teologi semuanya melalui ini dia. Ya, seni estetika yang terlahir dari penciptaan extraordinary events gitu ya, dan bagaimana Tuhan memakai manusia, memakai orang-orang pilihannya untuk menyatakan kemuliaannya. Bu Paulin, berarti kalau gitu kita nggak boleh dong bahas ini. Oh boleh, boleh toh semuanya ini juga ada di sini kok. Semuanya sebenarnya, ya nggak sih? Cuman yang saya mau tekankan adalah critical thinking kita soal seni. Soal seni ini loh Bapak Ibu. Contohnya ya, saya mau ceritakan. Bapak Ibu, saya paling gerg bahwa kitab, ya selamat siang anak-anak, gitu misalnya ya. Oh iya, selamat siang. Ini kita keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yeay! Dia sudah menceritakan semua ceritanya sebelum anak-anak mendengar. Jadi apa reaksi anak-anak? Ya, Musa deh. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi anak-anak udah mungkin banyak sekali anak-anak yang sudah mendengar cerita tentang Musa itu berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali bahkan gitu Bapak Ibu. Terus sekarang Bapak Ibu datang dengan satu konklusi di depannya dan mengharapkan anak-anak mendengar ceritanya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Maksudnya seni dan estetika Bapak Ibu, masuklah dengan satu cerita tentang Musa, tapi jangan langsung masuk ke Musa. Ini saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu. Ya, saya pindahkan dulu. Ini semuanya yang saya pakai ini bahan recycle ya Bapak Ibu. Contohnya sangat singkat. Apa yang kalian pilihnya nih? Kertas bekas, ini keranjang. Oh, kalau keranjang kita bisa bawa rod cat ya tapi kalau mama atau papa ke pasar biasanya mereka akan bawa sayuran. Ih, keranjangnya tapi cocok ya buat sayuran ya. Tapi anak-anak
keranjang ini bukan untuk sayuran. Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu dibuat oleh ada curiosity, ada buat anak-anak tuh penasaran. Jadi ini kalau misalnya bukan buat sayuran, bukan buat makanan, bukan buat mainan, bukan untuk binatang, jadi untuk apa dong? Nah, hari ini Miss mau cerita bahwa keranjang ini dibuat khusus untuk sesuatu. Nah, jangan masuk dulu ke itunya, ke ceritanya gitu ya. Tetapi oke. Nah, keranjang ini ternyata dipakainya di sungai. Nah, di sungai. Sebentar ya. Di sungai. Nah, keranjang ini dipakainya di sungai. Loh, di sungai? Buat apa, Miss, di sungai? Kira-kira pasti akan ada anak-anak yang langsung tahu, oh itu cerita tentang Musa, gitu ya. It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi setidaknya Bapak Ibu membuat anak-anak yang lain ada rasa penasaran dulu gitu ya. Di sungai untuk ngambil ular. Betul nggak buat ngambil ular? Bukan. Kalau gitu, buat ditumpuk di atas perahu. Betul nggak? Gitu ya, kurang lebih sekitar 5 menit kita membuat mereka curious dan sebagainya. Betul sekali. Tadi ada yang bilang kalau keranjang ini dipakai untuk seorang bayi. Nah, betul sekali. Ini adalah seorang bayi yang siap dilarungkan di atas air sungai. Siapa dia? Dia ini anaknya. Nah, saya nggak akan lanjutin ya. Nah, ini dia. Saya akan buat ini semuanya kertas bekas Bapak Ibu dan pakai sumpit gitu ya. Saya tinggal tempel ini. Lalu ada kakaknya Musa. Ini saya bekas pakai, jadinya saya masih simpan. Ini kakaknya Musa. Lalu nanti ketemu sama mamanya Firaun gitu dan sebagainya. Kalian bisa deketin. Oh, ini istri Firaun yang nanti mengambil Musa dan sebagainya. Bapak Ibu, ini semuanya kertas bekas, ya, nggak perlu mahal-mahal. Ini tatakan yang saya punya dari kalender bekas juga, Bapak Ibu. Lalu semuanya tinggal di print dan tinggal usaha aja ngeprint. Saya percaya setiap BPK pasti ada printer gitu ya, pakai kertas bekas gitu. Nah, ini bagian dari the beauty of God's holiness tentang nanti Musa diambil dari sungai dan sebagainya, dan akhirnya Tuhan memakai seorang yang namanya Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Seperti itu, tetapi intinya tidak langsung to the point, tetapi ada satu seni, art. Printing ini bagian dari art, gitu ya, estetika, bagus-bagusnya kita pilih-pilih orang-orangnya dan sebagainya juga sangat penting Bapak Ibu, yang menceritakan tentang extraordinary events yang Tuhan ciptakan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Christian storytelling is not talking about Bible verse aja, harus hafal ya, nats Alkitabnya, boleh, tapi itu enggak satu hal yang penting. Tetapi bagaimana murid-murid kita mengerti, oh, Musa dipakai Tuhan untuk apa? Buat apa? Kalau gitu, kalau saya jadi Musa, apa yang harus saya lakukan? Sekarang saya bukan jadi Musa kan, saya jadi Paulin. Apa yang Paulin harus lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. That's the point dari critical thinking, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau gitu, apa sih cara kita critical thinking ini dalam kita mempersiapkan storytelling secara keseluruhan? Yang pertama, kalau kita ambil satu bagian dari firman Tuhan, misalnya dapat dari Hagai, gitu ya, atau dari Yakobus, baca baik-baik, Bapak Ibu, gitu ya. Lalu pikirkan dengan kritis, dengan baik, kalau misalnya saya jadi anak-anak TK, B, atau saya jadi anak SD kelas 1, apa yang mungkin sekali bisa saya dapatkan dari cerita ini, dari ayat ini, gitu ya. Jadi dari situ akan menghasilkan gaya bercerita yang baru. Apakah saya harus pakai buku menceritakannya, atau saya harus mulai dengan drama, atau saya harus pakai dengan puppet, ya, bercerita nggak harus selalu buku ataupun hand puppet gitu Bapak Ibu ya.
Tetapi yang pasti bagaimana cerita yang kita sampaikan sampai kepada anak-anak dan mempengaruhi cara dia berpikir, mempengaruhi cara dia berbicara, dan ada perubahan dalam hidup mereka. Nah, itu yang paling pentingnya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, ini dia. Bagaimana critical thinking kita berpikir gitu ya, bahwa apa yang kita bagikan melalui cerita itu menghasilkan rasa ingin tahu yang besar. Nah, Bapak Ibu jangan kaget, jangan sebel, jangan kewalahan kalau setelah beres anaknya bakal bertanya, Miss, kalau gitu gini, Miss, kalau boleh nggak begini? Nah, itu berarti dia tersentuh tuh, ada satu bagian dalam diri dia yang tersentuh dan pengen lebih. Kalau gitu tinggal gampang. Nanti ya di cerita berikutnya, oke? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah antusias, they will be very enthusiastic, gitu, very excited untuk mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Lalu berikutnya, critical thinking artinya reflective thinking. Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu saya secara pribadi di saat saya mempersiapkan peralatan gitu, mempersiapkan bahan-bahan dan sebagainya, lalu saya bikin lesson plan gitu ya, bikin cerita yang harus saya bagikan sebagainya. Saya kadang-kadang jadi berefleksi, iya ya, kalau Tuhan pakai Musa begitu rupa, Tuhan juga pasti pakai saya loh. Nah, refleksi buat sayanya sebagai guru yang persiapkan, dan itu pasti Bapak Ibu, itu akan membuat anak-anak juga berefleksi. Karena apa? Pasti nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu cerita gitu ya. Ya loh, waktu Miss mempersiapkannya, Miss juga jadi berpikir, jadi merasa, aduh kok Miss sayang Tuhan ya. Misalnya seperti itu. Jadi di saat kita benar-benar mempersiapkan, kita put mempersiapkan diri kita ada di posisi anak-anak, lalu mempersiapkan kata-kata, karena kata-kata SD kelas 1 aja sama kata-kata PG, kata-kata yang harus disampaikan kan pasti berbeda, perbendaharaan katanya, betul? Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita sendiri reflektif terhadap apa yang kita akan sampaikan, dan juga anak-anak sebagai pendengar. Oh, kebayang nggak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngajar di PG, lalu Bapak Ibu pakai kata-kata, pakai bahasa Indonesia EYD. Mari kita akan merefleksikan kasih Tuhan pada siang hari ini ya anak-anak ya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang amazing, yang luar biasa. Haleluya. Anak-anak PG, naon amazing teh gitu ya. Naon luar biasanya Tuhan. Enggak, denger aja belum pernah misalnya. Tetapi misalnya kalau kita ngajar PG, iya hari ini seneng tidak? Mau dengar cerita yang lebih menyenangkan tidak? Nah, mulailah dengan cerita dengan hal-hal yang ada sekitar mereka. Jangan langsung masuk ke poin firman Tuhannya, tetapi yang sekeliling mereka. Lalu pakai kata-kata kita sendiri, misalnya seperti itu. Dan semuanya harus dipikirin, semuanya dipersiapkan. Jadi intinya Bapak Ibu, critical thinking atau pemikiran kritis itu adalah persiapan kita. Persiapan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Gini deh, kalau misalnya seorang hamba Tuhan atau pendeta, mereka mempersiapkan khotbah mereka, baca berulang-ulang firman Tuhan, sampai mereka dapat intinya, lalu membuat ilustrasi dan sebagainya, sama Bapak Ibu, kita semuanya, ya sebagai guru agama atau guru biasa, lesson plan itu adalah preparation-nya kita untuk memikirkan hal-hal secara kritis. Ini oke, itu enggak, ini cocok buat anak kelasku, ini enggak cocok buat anak kelasku, jadi apa yang harus diganti, apa yang harus ditambah, dan akhirnya, ujungnya, ada yang namanya pertumbuhan, the growth, gitu ya, growth of a child. Saya spesifik di sini pertumbuhan rohani karena kita bicara soal Christian storytelling. Tetapi kalau di luar itu, atau storytelling di luar dari cerita-cerita Alkitab, itu tujuan akhirnya sama Bapak Ibu, membawa kepada pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Kognitif, emosi, motorik, language, bahasa, gitu ya. Semuanya itu Bapak Ibu dimulai dari TK. Saya punya satu buku yang menarik Bapak Ibu, judulnya Everything I Learned When I Grow Up, I Learned It in Kindergarten. Semua yang saya perlukan di saat saya bertumbuh jadi orang dewasa, sebenarnya saya pelajari di TK. Oleh sebab itu kenapa TK itu penting banget. Kenapa? Salah satunya itu dia bilang, di saat saya
mau ke toilet, saya belajar untuk angkat toilet seat-nya, dia laki-laki yang bikin buku ini, angkat toilet seat-nya, lalu pee. Itu saya tahu dari mana? Waktu SD, waktu TK. Waktu saya bilang excuse me, thank you, semuanya diajarinnya di TK. Ya, jadi dia bilang bahwa semuanya itu membuat saya bertumbuh sampai saya dewasa. Karena dan semuanya itu berasal di TK. So, Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu merasa, saya cuma guru TK, aduh saya guru SD kecil, itu harus dihilangkan. Karena Bapak Ibu ini sedang membangun fondasinya. Jadi, pemikiran, critical thinking soal tentang storytelling di TK dan di SD itu, lower primary itu harus ujung-ujungnya menghasilkan namanya spiritual growth, pertumbuhan rohani. Nah, it's not easy Bapak Ibu, ya, tetapi sangat mungkin dilakukan. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya, nanti ada pertanyaan silahkan. Yang ketiga itu adalah communication, komunikasi Bapak Ibu. Apa sih yang dikomunikasikan di saat kita storytelling Bapak Ibu? Ini karena banyak ya, kalau misalnya sedikit saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Apa sih yang biasanya dikomunikasikan gitu ya melalui cerita? Yang pasti cerita gitu ya dikomunikasikan dengan kata-kata dan sebagainya. Bapak Ibu nanti setelah beres ini Bapak Ibu bisa googling satu website atau di YouTube juga banyak yang namanya Godly Play. Godly Play. Wait a minute, saya tulis di chat. Oke. Namanya Godly Play. Ini adalah tahun kurang lebih tahun 60-an, ada satu orang, saya lupa nama beliau, dia bilang bahwa storytelling itu adalah bagian cara kita mengkomunikasikan ayat, mengkomunikasikan Alkitab kepada anak-anak. Jadi yang dia lakukan adalah dia membuat seperti Montessori, jadi dia menggabungkan Montessori, Bapak Ibu, tahu Montessori harusnya ya, jadi dia bikin peralatan-peralatan, semuanya tentang cerita-cerita Alkitab. Jadi peralatannya tuh muahal Bapak Ibu ya. Jadi kalau tentang cerita Tuhan Yesus sih ada kambing, sapi, apa dan sebagainya. Lalu nanti ada bentuknya apa. Tapi yang menarik Bapak Ibu, konsepnya dia ya saya tiru karena boleh-boleh aja ditiru gitu ya. Tetapi memakai sumber daya yang ada. Yaitu reduce, reuse, recycle yang saya punya. Jadi intinya apa? Misalnya menceritakan tentang perumpamaan, susah banget ya cerita tentang perumpamaan kepada anak-anak. Tetapi tell the story, menceritakan sesuatu enggak direct, enggak langsung. Tetapi dia konsepnya adalah tentang a gift box, box hadiah. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat ya secara detail. Ada apa ya dalam box ini? Menurut kalian apa? Ini mengkomunikasikan sesuatu nih, bahwa sesuatu ada di dalam box ini. Menurut kalian apa ya? Nah, jadi membuat, sekali lagi Bapak Ibu, storytelling harus membuat anak-anak curious, ingin tahu apa. Nah, baru nanti Bapak Ibu, biasanya ini akan bentuknya circle gitu ya, lingkaran. Tapi kalau misalnya lagi masa-masa BDR seperti ini, bisa dirubah gitu ya, inovasi aja gitu ya. Baru nanti, mau tahu nggak isinya apa? Kalau mau tahu misalnya gitu ya, ayo semuanya acungkan jempol, langsung pakai jempol yang ada di sini, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, langsung pakai jempol. Kalau siap semuanya pakai jempol gitu ya, baru kita akan mulai kegiatannya, baru dibuka. Jadi Bapak Ibu di dalam ini akan banyak, misalnya ada malaikat, ini saya pakai untuk tentang tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau ini Bapak Ibu kebetulan di rumah saya itu dulu Papi itu dikasih satu set tentang nativity, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi saya pakai patung-patung atau figure-figure yang ada. Baru nanti saya cerita sedikit demi sedikit. Saya nggak akan cerita panjang lebar, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya gitu ya bagaimana ceritanya. Nah, saya punya, ada lagi yang lain, ini sama juga, the gift box. Yeay. Nah, kalau ini semuanya saya pakai bahan-bahan recycling. Pakai flanel, ya, pakai plastik sampah, lalu orang-orangnya dan sebagainya saya print,
Lalu apa namanya, sisa-sisanya saya pakai flanel. Ini cerita tentang perumpamaan mutiara yang hilang. Ya, ini saya cerita karena apa, untuk kelas 1 SD. Ada ini box yang biasa juga dan sebagainya, tetapi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu bahwa cerita Alkitab itu harus dikomunikasikan gitu ya, bukan cuma sekedar verbal, tetapi harus sesuatu yang bisa mereka pegang. Karena ini BDR, jangan stagnan Bapak Ibu. Misalnya gini terus, tempel. Ini kan jauh Bapak Ibu, bener nggak? Bapak Ibu lihat ini, gambar ini jauh kan? Tapi sekali-kali harus ditempelkan. Tetapi suara Bapak Ibu harus jalan. Oh, ini adalah bayi Musa yang dihanyutkan. Dihanyutkan itu berarti disimpan di dalam, di atas air oleh mamanya Musa. Kenapa dia sampai harus dihanyutkan ya dalam air, di sungai Nil waktu itu? Jadi harus mengkomunikasikan sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, yaitu gambar. Itu gambar kata-kata kita, lalu suasana. Nah, jadi kita harus main suasana melalui suara kita, gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini kan latihan, ya. Nggak ada satupun dari kita tuh bisa otomatis jago ngomong gitu ya dari lahir, nggak ada. Semuanya pakai latihan. Lalu apa aja nih komunikasikan? Emosi. Sedih. Mami nggak ada. Kebayangnya kalau bayi Musa waktu itu sudah besar dan tahu bahwa mamanya nggak ada. Oh, dia pasti sedih. Emosi. Ada senang. Nah, semuanya Bapak Ibu sesuatu yang tidak bisa ditangkap langsung oleh anak. Di posisi yang paling besar nih, gitu ya. Atau kita bisa main-main, depan, belakang, dan sebagainya. Itu bagian dari komunikasi, body gesture, gestur tubuh, seperti itu. Dan yang terakhir, pesan. Message-nya apa yang kita mau bagikan hari itu? Nah, ini dia satu hal yang poin yang begitu penting Bapak Ibu, bahwa apapun ceritanya ya, yang akan kita sampaikan, kita tuh mengkomunikasikan pesannya Allah. We are the messenger. Kita ini pembawa pesannya Allah. Dan Tuhan pakai kita untuk bisa menyampaikannya dengan cara yang kreatif, dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dari anak-anaknya. Ya, apa kita yang sampaikan, apa yang pesan Allah yang sampaikan, of course Bible, Holy Bible. Dan kita sebagai guru-guru harus siap, bahkan jadi guru PI sekalipun. Ya, kadang-kadang suka berpikirnya guru PI cuma ngajar olahraga doang. Oh, enggak juga. Saya punya teman, dia sebuah sekolah di Bandung, dia mengajarkan PI melalui cerita. Menarik gitu ya. Dan akhirnya dia bisa memenangkan banyak jiwa melalui kegiatan dia sebagai guru PI. Dan ujung-ujungnya akhirnya Bapak Ibu adalah pembaharuan diri, pertumbuhan spiritualitas si anak itu sendiri. Jadi Christian storytelling ini adalah kita sebagai messenger-nya Allah mengkomunikasikan pesan-pesannya Allah yang ada di Alkitab, cerita-cerita Alkitab melalui cara-cara yang dengan cara-cara yang kreatif gitu ya. Nah, mari kita lihat 6 poin. Saya cepat aja ini karena teori dan bukan teori lah, maksudnya sesuatu yang kita harus refleksikan dan lakukan. Yang pertama, storytelling adalah interaktif. Oke, Bapak Ibu, storytelling bukannya one way, tetapi perlu respon. Kalau misalnya storytelling itu one way, itu ya cuma cerita atau video aja gitu ya, itu nggak akan menarik perhatian, gitu ya. Tetapi harus ada interaktif, harus ada anak-anak yang, oh ya, harus ada diskusi, harus ada pertanyaan, gitu ya. Harusnya sesuatu yang menggugah hati mereka.
Lalu yang berikutnya, storytelling itu pasti menggunakan kata-kata, tadi sudah bilang, storytelling menggunakan aksi, vokalisasi, gerak tubuh. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu storytelling tidak harus selalu duduk. Bisa berdiri, saya tahu bahwa sekarang BPK rata-rata sudah punya green room, udah punya latar belakang green, itu bisa dipakai gitu ya, kita lari-lari, aduh takut nih, takut. Misalnya cerita tentang Yusuf dikejar-kejar sama tante Potifar gitu ya, wah, aduh kita pura-pura kita jadi Yusuf misalnya gitu ya, bisa pakai green screen. Tapi kalau misalnya enggak, bagaimana? Ya berdiri, jadi enggak harus selalu duduk, supaya anak-anak bisa melihat, oh Miss-nya juga berdiri gitu ya, mempersiapkan ini karena saya tidak mempersiapkan, jadi enggak itu. Misalnya seperti ini, hai adik apa sama anak-anak, hari ini kita akan belajar, baik lagi Bapak Ibu, kalau ada mic, sangat baik. Tapi kalau misalnya enggak, pastikan ruangan kita tuh kedap atau ruangan kita tidak menghasilkan gema. Ya, karena kalau storytelling ada gemanya terlalu besar, nggak enak didengar. Ya, nah sekarang saya berusaha untuk memperbesar suara saya supaya karena saya nggak pakai headphone gitu ya, supaya tidak terlalu menggema. Kebetulan ruangan saya udah pakai absorber di belakang, seharusnya sih nggak terlalu menggema. Saya akan berdiri. Saya pernah memakai peralatan ini untuk untuk SD tingkat akhir, menceritakan tentang bait Allah, bait suci. Bait suci atau bait Allah adalah sesuatu hal yang paling jarang sekali dikhotbahkan. Kenapa ya? Karena cuma ngejelasin bait suci gitu ya. Nah kebetulan ada teman saya yang memberikan hadiah ini ulang tahun saya, menceritakan tentang bait suci. Saya akan pindahkan karena waktu kemarin saya pakai handphone dan handphone saya ada kayak semacam tripodnya dan bisa langsung diarahkan ke ke bait suci ini. Jadi saya akan arahkan dulu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya menggunakan aksi vokalisasi saya, gerak tubuh dan nanti menceritakan sesuatu gitu ya. Yaitu ini Bapak Ibu saya akan menceritakan memakai ini adalah bait suci. Jadi saya sambil pakai handphone saya disimpan di sini jadi nggak gerak-gerak gitu terus ya. Lalu saya akan menceritakan visualisasi bagaimana Allah seorang yang sangat kreatif mempersiapkan yang namanya bait suci. Jadi ini adalah contoh bait suci, lalu ada layer-layernya. Jadi anak-anak seperti ikut tur bait suci gitu ya. Ikut tur bait suci, lalu saya akan arahkan nanti itu ke dalam, di bait suci. Di dalamnya ini adalah tempat maha kudus. Gitu ya. Lalu jadi saya jelaskan dari luar, di saat kalian masuk ke sini, ini gerbangnya, lalu tempat untuk mempersembahkan dan sebagainya, bahkan tendanya pun ada bermacam-macam bahan. Nah, saya menjelaskan semuanya ini dengan visual, dengan gerak tangan saya, dengan suara saya, dan akhirnya itu bisa menghasilkan anak-anak yang, kok Tuhan bisa spesifik ya? Oh, kok Tuhan bisa sampai mintanya seperti itu ya? Oh iya, ujung-ujungnya supaya orang-orangnya belajar, misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu menghasilkan curiosity, menghasilkan keingintahuan lebih lagi kepada anak-anak, sampai ujung-ujungnya mereka tahu bahwa bait suci yang dulu ada itu, sekarang sudah nggak ada kan, dihancurkan karena masa pembuangan dan sebagainya. Ya, lalu nanti memang ada sinagog di akhirnya, tapi balik lagi bahwa sebenarnya bait suci itu sekarang adalah di hati kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan udah kasih begitu rupa spesifik sekali gitu ya, supaya dia bisa ada di bait suci dan memberkati umatnya. Sekarang bait suci udah hancur, tapi sekarang bait sucinya adalah diri kita. Mau nggak kita diberkati sama Tuhan? Ujung-ujungnya Bapak Ibu, ceritanya adalah ke soal bagaimana mereka mengimajinasikan semuanya sudah hancur itu, Tuhan balikan ke dalam diri mereka, dan sekarang mereka mengimajinasikan diri mereka lah bait suci itu. Bapak Ibu, ini adalah cara untuk mengkomunikasikan pesan, message-nya Tuhan dengan cara yang itu gitu ya, yang banyak cara. Ini cuma satu cara aja ya. Saya percaya Bapak Ibu punya cara yang lebih menarik, yang lebih luar biasa lagi. Jadi sekali lagi jangan terpaku karena ini barang mahal. Ya Miss Pauline punya barangnya mahal. Betul, tapi kebetulan aja punya. Kalau misalnya enggak, saya akan pasti cari yang lain kok. Gitu ya, pakai cara misalnya cari di YouTube apakah ada tour gitu ya menuju bait suci, harusnya sih ada gitu ya. Saya akan cari cara yang lain pasti gitu. Tapi ujung-ujungnya kita harus ada imajinasi, mengharapkan imajinatif yang aktif dari pendengarnya. Karena storytelling ini adalah alat komunikasi pesannya Allah.
Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, storytelling bukan cerita, brek, antepin, mau ngerti, nggak ngerti, pokoknya gue udah cerita. Enggak Bapak Ibu ya. Tapi harus ada perubahan, harus ada harus ada pemikiran baru lah di anak-anaknya. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, collaboration, kolaborasi. Bapak Ibu, yang namanya bercerita itu bukan cuman monolog Bapak Ibu ya. Jadi storytelling itu bisa monolog, bisa one man show, ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi dia menggerakkan kayak dari tadi kebanyakan saya monolog Bapak Ibu ya, monolog dan sebagainya, ini pakai gerak dan sebagainya. Lalu di IG saya mempromosikan yang namanya Kamishibai. Kamishibai ini sebenarnya bisa jadi contoh juga buat ibu bapak gitu ya, bisa dibuat sendiri di rumah, gampang. Kamishibai adalah storytelling dari Jepang, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan ceritanya cerita tentang binatang atau tentang moral story. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya, namanya Kamishibai. Ini adalah Oke, saya tulis dulu ya, biar saya nggak lupa. Kamishibai. Nah, Kamishibai ini adalah the art of storytelling dari Jepang, Bapak Ibu. Jadi bentuknya, depannya gambar, oke, belakangnya ini ceritanya. Jadi ini akan mempermudah Bapak Ibu yang aduh gimana ya, takut lupa ceritanya. Jadi belakangnya bisa Bapak Ibu tempel kata-katanya. Ini kebetulan saya punya yang udah di print, ceritanya di belakang, gambar di depan. Nah, jadi nanti kalau cerita ini kan saya tinggal ngomong ya, tinggal ekspresi. Wah, kalau begitu si anaknya kenapa? Ini pakai bahasa Inggris, the boy who hated homework gitu ya. Seorang anak yang sebel banget sama PR, dan bahasanya ya sesuai bahasanya kita Bapak Ibu gitu. Kalau anak TK ya lebih dikit kata-katanya, lebih banyak gambarnya, bisa seperti itu. Lalu tinggal dibelakangin, ini ceritanya, gambarnya ini ada di belakang sini gitu ya. Lalu ceritanya, jadi tinggal diganti, tapi yang pasti kita nggak akan lupa ceritanya karena ada di belakang contekannya. Nah, sama Bapak Ibu juga bisa pakai gitu ya, bisa pakai, tinggal di print gambarnya, belakangnya contekannya. Nah, ini metode yang namanya Kamishibai. Ini one man, biasanya one man show, tapi bisa nggak sih Miss kayak Kamishibai ini dipakai buat tim? Bisa aja, misalnya yang belakang suara anaknya, yang depan yang kita suara bapaknya misalnya. Jadi collaboration. Nah, selain one man show ini dan sebagainya, ada juga yang disebut sebagai ini kolaborasi pencerita. Jadi satu kegiatan storytelling itu yang berceritanya banyak. Ya, berceritanya banyak. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu pernah ikut kegiatan Zumba yang kemarin ya, yang digagas oleh Pak Hendra juga salah satunya, itu kolaborasi pencerita tuh gitu ya. Jadi yang storytelling-nya banyak gitu ya. Jadi satu acara yang storytelling banyak. Gimana kalau kita di sekolah, Bu? Oh, bisa aja. Misalnya drama bentuknya. Jadi yang jadi penceritanya wayang-wayangnya ya guru-gurunya beberapa orang, tapi lewat Zoom gitu. Jadi bikin drama. Nah, atau juga ada misalnya yang bagian sound systemnya atau yang bagian Oke, sebelum kolaborasi anak ya, yang bawah, saya mencet ke bawah. Kolaborasi pencerita dan tim pendukung. Nah, saya mau cerita sesuatu, Bapak Ibu, ini kalau lihat gambar di bawah ini, ya, saya sangat suka storytelling yang dibawakan oleh Peppermoon dan The Puppet Show. Jadi ini orang Bandung, tapi sekarang tinggal di Jogja, Maria namanya. Ya, kalau teman-teman baca ada banyak di Peppermoon and Puppet. Ini ya. Kalau teman-teman tahu salah satu video klipnya Tulus itu diambil pencerita dan kolaborasi tim pendukungnya. Jadi kan bonekanya nggak bisa gerak sendiri kan, jadi ada tim pendukungnya nih yang gerak-gerakin bonekanya. Jadi real, orangnya ada di panggung gitu ya, tapi yang bercerita ada 2 atau 3 orang yang bercerita. Nah, dan ini mereka sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan. Sangat menarik karena tema-temanya juga menarik gitu, tema-temanya. Jadi ini bisa buat orang dewasa, bisa buat anak, jadi menjangkau range umurnya tinggi, panjang dia ceritanya.
Maaf, jadi sangat baik. Jadi perlu kolaborasi. Lalu kolaborasi anak cerita, bisa nggak sih, Miss? Bisa banget. Jadi Bapak Ibu misalnya ya, saya pakai topik gitu ya. Saya ini nyimpen banyak barang di sini ya. Misalnya cerita hari itu, saya cerita tentang misalnya perjalanan Paulus lah ya, misalnya gitu ya, ketemu sama Timotius misalnya gitu ya. Saya pura-pura jadi Paulusnya gitu ya. Nah, lalu misalnya saya cerita sesuatu dan sebagainya. Ketemu Timotius. Coba misalnya pas gitu ya di kelasnya Bapak Ibu ada Timotius. Coba yang namanya Timotius, coba Timotius angkat tanganmu. Gitu ya. Angkat kakimu misalnya gitu. Jadi jadi anak-anak bisa melihat saya dan bisa melihat si Timotius itu juga ikut masuk ke dalam dramanya kita. Atau misalnya ya itu cerita-cerita yang lain gitu ya, misalnya semua anak-anak yang memakai baju merah, ayo kita berdiri. Jadi misalnya kita ambil lihat, oh pakai baju merah, hari itu misalnya baju bebas ya. Karena hari ini kita mau naik kuda. Yang pakai baju biru nggak boleh naik kuda, tetapi harus peras susu di kandang. Misalnya kayak begitu. Jadi nanti yang merah semuanya harus gerak-gerak. Cuk kan bareng sama saya. Yang biru mana? Lagi peras susu. Yang pakai baju warna lain semuanya harus bercocok tanam. Pokoknya kalau mendengar kata bercocok tanam, berarti semua yang pakai baju warna selain warna warna merah dan warna biru semuanya harus gitu. Jadi waktu cerita itu semua anak-anak ikut serta dalam cerita itu. Jadi mereka nggak cengong liatin miss-nya terus gitu ya. No. Tapi mereka ikut dalam bagian cerita itu. Nah, ini akan sangat membuat antusias anak-anak sih Bapak Ibu karena mereka merasa mereka ada di dalam cerita itu. Ini bakal bagus gitu ya. Jadi Bapak Ibu storytelling juga bukan soal kitanya yang ribut sendiri gitu ya, yang capek sendiri kayak saya ini ya sejam ngomong terus kayak begitu. Enggak. Tetapi bisa minta anak-anaknya untuk kolaborasi. Atau juga bisa minta guru-guru lain, karena anak-anak kayaknya bosen banget ya ngeliat miss, mukanya miss itu terus gitu ya. Kali minta, miss itu ngajar di kelasku gitu ya via Zoom. Pasti mereka yang kaget, kenapa bukan Miss Arti yang ngajar aku? Pasti excitement-nya berbeda. Atau ditambah sama tim pendukung lah, misalnya pakai efek-efek angin gitu ya, atau pakai suara-suara tertentu dan sebagainya. Balik lagi Bapak Ibu, storytelling perlu dipikirkan critical thinking sekali lagi, apakah mau saya sendiri, melibatkan anak-anak, atau melibatkan guru lain untuk minta tolong, ya, karena ujung-ujungnya adalah bukan saya yang dipermuliakan, tetapi Tuhan yang dipermuliakan, karena kita menjadi messenger dari pesannya Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, saya akan menutup dengan beberapa hal. Ini Bapak Ibu, tips. Saya lupa nggak tulis di atasnya ya Bapak Ibu. Tips saat kita mengajar di kelas, di saat kita mau storytelling kepada anak-anak, ya. Yang pertama, kalau kita ada bagian firman Tuhannya, gitu ya, bacakan Alkitab dengan keras supaya anak-anak tahu bahwa yang kita ceritakan ini bukan cerita bohong, tetapi ada di dalam Alkitab. Ini mau di depan, mau di belakang, atau mau di depan atau di belakang, di tengah gitu ya, karena misalnya depannya kita pakai cerita di luar Alkitab, misalnya cerita ilustrasi, misalnya gitu ya, boleh gitu ya. Jadi pertama, bacalah Alkitab dengan keras, baca, benar-benar baca. Lalu yang kedua, ceritakanlah Alkitab itu pakai bahasa kita. Jadi jangan pakai bahasa gitu ya, yang anak-anak nggak ngerti. No, dengan bahasa kita. Kemarin ada yang nanya ya, salah satu guru sekolah minggu, Bu, jadi kalau misalnya cerita Alkitab ya, boleh nggak sih? Boleh tidak? Dia banget ya, boleh tidak kalau belakangnya pakai akhiran in? Hah? Itu karena guru sekolah minggu sering sekali memakai akhiran in. Nanti ya Lause cariin, gimana kalau kalian nyanyiin? Oh, kalau itu sih kayaknya udah dikasihin. Emang ada masalah ya, Bu? Gitu ya. Karena buat beliau tidak. Harus, mari kita nyanyikan bersama-sama. Nanti akan Lause carikan. Bapak Ibu, no. Ya, storytelling has to be
very relax gitu ya, jangan terpaku EYD, asal jangan terlalu banyak pakai kata-kata gaul gitu ya, dan nggak dimengerti anak-anak, dan juga nggak pas gitu ya. Tetapi pakai bahasa kita sendiri yang sesuai sama levelnya anak-anak. Lalu, nah kita harus banyak bertanya. Nah, mengerti tidak anak-anak? Oh, menurut kalian gitu ya. Jadi, nah ini mungkin juga kita harus tanya sama diri kita, ini kalau kita jelasin ini kurang lebih anak-anak ngerti nggak ya? Atau gue ngerti nggak ya? Akunya ngerti nggak nih kalau ngomongin soal ini? Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, terus ditanya sama teman kita, jadi lu ceritainnya untuk apa? Gak tahu, yang penting mah luar biasa aja, yang penting mah bahasanya kan bagus gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu berikutnya, jangan lupa untuk sampaikan terus-menerus siapa karakter utamanya. Kalau Musa ya sering-seringlah mengucapkan kata Musa. Tapi yang paling penting bukan Musanya yang mereka ingat, tetapi Tuhan Yesusnya atau Allahnya. Ya, jadi apa nih yang Allah lakukan kepada Musa? Jadi apa nih yang sebenarnya Allah inginkan dalam diri seorang Yunus? Nanti akan anak-anak apa? Jadi minta interaktif gitu ya, apa di Zoom dan sebagainya, suruh apa mereka buka audio mereka atau video mereka, jadi kita bisa berinteraksi. Atau kalau tidak, ayo tulis di chat. Atau retorik, Bapak Ibu. Kalau TK susah untuk mereka berkomunikasi secara langsung, retorik. Jadi apa dong ya yang yang Allah inginkan di saat Yunus tidak taat dan melarikan diri nih dari Tarsus? Betul. Allah ingin dia taat. Pintar sekali, taat. Ikut apa kata Allah. Bapak Ibu, jadi itu maksudnya seperti itu. Lalu berikutnya, ini ketutupan ya. Saya ganti dulu. Nah ini, yang ke-6, apa sih kita bisa pelajari dari karakter dalam cerita? Ini bukan cuma sekedar cerita, tetapi anak-anak dapat intinya apa nih yang saya pelajari dari Musa, gitu ya? Apa yang saya pelajari dari Yunus? Apa yang saya pelajari dari Elia? Seperti itu. Lalu nggak cuma itu, setelah itu apa yang Yesus mau? Gitu ya, apa yang kita pelajari dari diri Allah? Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang adil, Allah yang menyediakan kebutuhan dan sebagainya. Yesus yang mau mati di kayu salib, Yesus yang jago bercerita gitu ya, Yesus yang bla 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 dan sebagainya. Itu yang mereka pelajari. Tapi nggak sampai itu, kasih kejutan-kejutan gitu ya. Jadi melalui kata-kata, melalui apa gitu ya. Jadi bisa dipakai bukan shock ya, tapi surprise news seperti itu. Nah, lalu berikutnya, nah ini yang 2 terakhir. Nah, apa sih arti cerita itu buat hidupmu? Nanti adik-adik, nanti anak-anak setelah pulang kita harus tetap taat ya. Kita harus tetap sayang kepada keluarga kita ya. Kalian harus minta maaf ya sama papa mama kalian, misalnya seperti itu. Nah, jadi terakhirnya ada hal apa sih yang anak-anak bisa pelajari yang mengubah hidup kita. Biasanya itu jadi komitmen ya. Sama hari ini juga kita sebagai orang dewasa harus tetap di saat kita mendengarkan cerita Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ujung-ujungnya jadi apa yang kita dapetin? Jadi seorang guru, kalau kitanya tadi Bapak Ibu ya menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, kitanya dulu yang dirubah, baru kita bisa mengubah anak-anak yang kita ajar. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ini ya yang tadi saya bilang, setiap pembelajaran yang kita lakukan haruslah mengarah kepada pertanyaan pengajar maupun bagi yang diajar. Bagaikan pedang bermata 2. Jangan sampai ibu bapak storytellingnya sangat bagus, bikin media metodenya sangat menarik, tetapi hidup bapak ibu nggak jadi contoh, nggak ada artinya bapak ibu. Ya, jadi mari kita lihat teladan seorang Tuhan Yesus yang buat saya secara pribadi is the real super storyteller. Bapak ibu semua perumpamaan itu adalah cerita.
Ya, dan semuanya memakai hal-hal yang ada di kehidupan keseharian Tuhan Yesus. Dan semua cerita-ceritanya dia itu adalah diri dia sendiri. Ya, jadi dia jadi role model lah ceritanya seperti itu. Jadi bagaimana kita, Bapak Ibu yang menjadi pengajar, ya dengan semua kreativitas ini bisa dicari, Bapak Ibu. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Pinterest, ya, ada yang namanya apa sih toko buku apa dan sebagainya. Semuanya bisa gitu ya. Asal tadi yang pertama saya bilang adalah usaha, gitu ya, usaha. Lalu pikirin. Apakah ini penting, apakah ini bisa atau enggak, lalu komunikasikan, gitu ya, komunikasikan apakah ini perlu ditambah, perlu perlu disesuaikan apa dan sebagainya, dan terakhir kita minta orang lain untuk kolaborasi bareng sama kita. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, apakah kitanya sendiri siap mendengar story-nya Tuhan, siap mendengar firman-Nya Tuhan, karena bagaimanapun Bapak Ibu, hidup kita adalah hidup yang harus berdasarkan firman Tuhan, bukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, satu ayat buat Bapak Ibu sekalian, meneguhkan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Saya ini ambil dari 2 Timotius 2 ayat 15, diambil dari versi mudah dibaca. Bapak Ibu, lakukan sebaik mungkin apa yang dapat Ibu Bapak lakukan untuk menghadirkan diri kita ya di hadapan Allah seperti yang layak diterimanya. Oleh sebab itu, jadilah guru-guru yang tidak malu akan pekerjaan Anda sebagai guru TK dan sebagai guru SD, yaitu guru-guru yang menggunakan ajaran yang benar dengan cara yang benar. Sekali lagi, mengajar dengan ajaran yang benar dengan cara yang benar. Dan semuanya Tuhan sediakan melalui pikiran, hati, dan Oke, Bapak Ibu, saya sangat antusias untuk bisa melihat Bapak Ibu praktek. Kemarin Medi pasti kasih suatu hal yang very practical gitu ya. Hari ini saya berharap Bapak Ibu semakin diteguhkan, semakin punya antusias gitu ya, untuk bisa storyteller gitu ya, menjadi seorang storyteller yang Tuhan pakai dengan luar biasa.